Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya, Linda Duyeni, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Kota Batu. Kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya membuat sebuah media pembelajaran interaktif yang saya beri judul aplikasi Shining Batu. Bagaimana seluk-beluk saya membuatnya, saya akan mempresentasikan sesaat ini. Nah, eh, apa sih itu aplikasi Shining Batu, Bapak Ibu? Aplikasi Shining Batu ini adalah sebuah aplikasi yang saya ciptakan dengan berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita dalam mendidik anak itu harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah di mana tempat siswa kita berada, dan kodrat zaman adalah di mana siswa saat ini kita sedang di masa digital, di mana anak-anak itu harus memahami atau menggunakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Nah, oleh karena itu, saya mengambil judul aplikasi Shining Batu Belajar Asyik dengan hasil yang fantastis. Latar belakang apa yang saya buat, yang melatar belakangi saya yang membuat inovasi ini, pertama adalah dengan hasil tes baik siswa. Lebih dari 60% siswa saya itu berada di level elementary, sehingga bisa ikuti para dari bacanya dengan jumlah siswa, serta perlunya penguatan karakter dalam profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, tujuan dan manfaatnya apa? Saya ingin meningkatkan kemampuan murid untuk dapat memahami deskriptif teks, termasuk di dalam kosakata, serta menggunakan media pembelajaran yang interaktif berbasis teknologi, serta menguatkan karakter siswa. Nah, selanjutnya, apa yang mendasari sudah saya sampaikan di depan tadi, salah satu latar belakangnya karena penguasaan kosakata rendah. Padahal situasi Kota Batu adalah kota dengan julukan si Imut Swiss. Ya, negara Swiss itu memiliki begitu banyak objek wisata, sejarah alam, dan petualangan, eh, juga kuliner. Jadi, aset-aset berbasis kearifan lokal ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Dan karakter mandiri serta berkebinekaan berbasis siswa itu juga perlu ditingkatkan. Tentang aplikasi itu sendiri, itu adalah sebuah media pembelajaran interaktif di mana di dalamnya mengandung diferensiasi mulai dari audio, video, juga teks, tulis, jenis-jenis materi dan sebagainya tertulis di situ. Dan di dalamnya mengandung kearifan lokal, mengangkat keragaman wisata Kota Batu, serta mengandung karakter ya, untuk meningkatkan karakter siswa. Tantangannya apa? Untuk memudahkan siswa memahami bacaan bahasa Inggris, diperlukan konteks yang mendukung atau kontekstual, serta diperlukan penerapan teknologi sebagai media yang mutlak untuk pembelajaran di kelas, serta mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter dengan pembelajaran berbasis teknologi. Isinya tentu saja membuat LPI yang berbasis web, kearifan lokal, serta pembelajaran diferensiasi, serta untuk meningkatkan penguatan pendidikan. Untuk membuat aplikasi tersebut, saya menggunakan 3 platform utama. Yang pertama adalah Canva for Education, yang kedua adalah iSpring Soup, yang ketiga adalah Netlify.app. Apa langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat peta konsep atau mind map ya. Dimana yang pertama saya membuat konsep, yang kedua membuat konten dari materinya, yang ketiga saya menyusun desain, yang keempat merakit untuk memproduksi proyek, dan selanjutnya yang kelima saya mengadakan uji coba, dan yang terakhir mendistribusikan atau menyebarkan hasil proyek kepada pengguna. Nah, ini adalah flowchart yang saya gunakan
ketika membuat aplikasi, di mana di dalam aplikasi tersebut nanti saya buat halaman utama, yang di dalamnya ada menu, dan di dalam menu ada agak sub-sub menu ya, ada introduction, lesson, terus dan sebagainya, dan di masing-masing sub ini juga terdapat cabang-cabangnya tertulis sini. Halaman awal ini adalah contoh dari halaman awal aplikasi tersebut. Nah, ini adalah contoh dari halaman lesson, karena nanti di halaman lesson ini semua adalah interaktif Bapak Ibu. Jadi ketika di pencet itu nanti akan eh, mengeling ya, langsung masuk ke halaman-halaman berikutnya. Ini adalah contoh lembar kerja Canva, di mana saya membuatnya dari Canva for Education dulu, sebelum saya ekspor ke iSpringSoup. Ini di iSpringSoup saya mencoba menggunakan pembuatan kuis, mencocokkan kata. Ya, selanjutnya ini adalah proses publish di iSpringSoup. Ketika sudah selesai semua proses, saya publish supaya itu bisa diproses selanjutnya. Nah, ini adalah ketika saya melaksanakan proses hosting HTML menggunakan nativify.app, dan ini gratis ya Bapak Ibu. Jadi dari hasil publikasi yang di iSpringSoup, saya ubah di sini saya proses sehingga menjadi sebuah link yang bisa di-share untuk digunakan oleh siswa. Nah, dari hasil tersebut, pembelajaran bahasa Inggris yang dilaksanakan di sekolah saya itu menjadi kontekstual, teknologinya juga menjadi alat pendorong motivasi, serta ada kolaborasi antara sekolah dan lingkungan lokal. Selanjutnya, ini adalah contoh dari penggunaan aplikasi Shining Batu di kelas, dan sudah saya implementasikan juga berbagi praktik baik penggunaan aplikasi tersebut dengan anggota MGR Bahasa Inggris SMK di Kota Batu. Berikut adalah link aplikasi. Eh, saya akan tunjukkan. Ini adalah contoh dari link aplikasi. Nah, ini adalah aplikasinya yang saya buat. Ya, kita pencet di sini. Jika kita pencet akan menuju menu-menu. Nah, di setiap menu yang ada di garis bawah kita bisa masuk. Di sini kita bisa introduction, ada overview, kita bisa dilihat menu. Di sini ada video yang bisa kita mainkan sebagai Gunung pembuka. Panderman dan Arjuna menjulang tinggi membelah tentang Kota angkasa. Batu. Jadi anak-anak itu sudah Kokoh melihat dan perkasa. dari video aja Sayap mereka yang sudah panjang merasa kontekstual. sebagai Jadi lebih penyanggah memudahkan yang mereka terdiam untuk belajar. namun megah. Ada referensi, dan kita bisa kembali ke menu. Kita bisa melihat lesson. Kalau kita mau tentang nature, tentang wisata alam, di sini misalnya Changar Hot Spring, Changar Hot Spring. located in Nah, di Batu sini kita City, bisa East mainkan Java. ketika kita pencet gambar Changar Hot sound Spring, seperti ini akan located in keluar Batu bagaimana City, cara East Java. membacanya. Changar. Oke, ini adalah contoh kuis. Bisa memilih vocab, bisa memilih reading comprehension, seperti itu. Ya, oke. Untuk profile penulis. Baik. Nah, untuk untuk link tersebut saya buat dalam bentuk QR code Bapak Ibu. Jadi saya buat link QR code, bisa saya share linknya atau beri QR code-nya untuk di-scan dan anak untuk digunakan di kelas. Dan sebagai penutup, eh, bahwa dengan paparan ini disimpulkan bahwa praktik baik itu dilakukan bisa menerapkan aplikasi menunjukkan hasil yang bisa menjawab tantangan. Kemampuan memahami bacaan serta kosakata setelah penggunaan aplikasi tersebut meningkat, dan juga eh, siswa juga termotivasi. Dengan saran, saya berharap penguatan infrastruktur teknologi itu penting karena ini bisa terlaksana jika ada WiFi ya Bapak Ibu. Jika tidak ada memang sedikit kendala yang akan, tetapi mungkin kalau untuk zaman sekarang WiFi sudah bukan terlalu menjadi masalah besar ya, khususnya untuk sekolah-sekolah di Pulau Jawa. Dan pengintegrasian pembelajaran multidisiplin, peningkatan karakter yang siswa yang kolaboratif sangat diperlukan.
Baik Bapak Ibu, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembuatan aplikasi media pembelajaran interaktif yang saya buat untuk pembelajaran deskriptif. Semoga bermanfaat eh, dan bisa diaplikasikan untuk pembelajaran tidak hanya bahasa Inggris sebenarnya, bisa juga untuk pembelajaran bahasa asing atau mungkin untuk pembelajaran yang lainnya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga paparan saya membawa manfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.